Arcane Season 2, sebuah, bukan anime, kartun, sebuah animasi yang sangat-sangat istimewa, yang katanya juga menurut berita menjadi animasi dengan budget terbanyak di dunia. Jadi lu bayangin budget sebanyak itu dituangkan, ditumpah-tumpahin untuk memperlihatkan bagaimana Caitlyn sama VG Human dengan baik. Woo! Jadi inilah dia first impression gue nonton udah 6 episode malah, gue udah nonton 6 episode dan kayaknya tinggal 3 episode terakhir, gue nggak tahu bener apa enggaknya, tapi ya ini adalah pendapat gue, isi hati gue pada saat gue menikmati sebuah animasi yang sangat indah, sangat luar biasa menyenangkan, sangat luar biasa bagus, sangat luar biasa wadidaw, tapi ada tapinya. Arcane Season 2 adalah sebuah project yang menurut gue jelas-jelas ambisius, dan bukan cuma ambisius tapi juga pengen mendobrak standar-standar animasi, produk-produk animasi dari berbagai macam sumber. Di sini mesti kita akui Netflix sangat-sangat berhasil bisa mengeksekusi Arcane di Season 1 sehingga Season 2-nya dilanjutkan dengan juga menurut gue sangat baik. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu gue udah ngobrol di Netflix mengenai pendapat gue di Arcane Season 1. Buat kalian yang belum nonton, tonton dulu di thumbnailnya yang kayak gini ya. Nanti kesini lagi kalau udah nonton, karena ya di sini bakal banyak recapnya doang instead of ngomongin panjang lebar. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Arcane Season 2 ini sangat-sangat improve dari Arcane Season 1? Yes! Sangat-sangat improve banget dan sangat bagus banget. Makanya buat kalian yang mungkin baru ke-expose sama Arcane Season 2-nya sekarang gitu dan belum nontonin Arcane Season 1, stop! Lu nonton Arcane Season 1 dulu. Bukan masalah cerita juga nih, atau kayak biar lu lebih ngerti gitu ya. Ini juga tentang masalah gimana caranya lu melihat upgrade animasinya yang sungguh sangat luar biasa. Gua nggak tahu dinamakan apa style ini. Mungkin teman-teman animator, teman-teman ilustrator, dan yang bekerja di belakang layar bisa memberikan bahasa teknisnya. Tapi ini kayak 2D yang di dalam 3D, iya nggak sih? 2D di dalam 3D atau 3D di dalam 2D, atau ya gampangnya kombinasinya lah. Sebuah kombinasi yang banyak sekali kita lihat gagal dilakukan sama berbagai macam studio-studio anime. Bukan gagal ya, lebih tepatnya kayak udah sengaja dibikin kayak gitu, ngerti gak sih lo? Dimana di dalam ruang 2D, mereka itu tuh masukin unsur 3D yang sangat-sangat jatuhnya itu kelihatan aneh banget. Kalau bahasa gue tuh nggak ngeblend, nggak nyaru, nggak nempel sama background dan layer-layer lainnya, sehingga yang menonton memunculkan rasa yang janggal gitu, kayak kita nonton anime yang berbeda. Kayak kita ganti channel nih ya, kita kayak ganti title ya, kok tiba-tiba 3D, kok tiba-tiba ada sesuatu yang janggal, ada elemen lain di dalam dunia yang harusnya 2D ini. Yes, buat kalian yang belum tahu, banyak banget anime itu di Jepang, apalagi ya hasil-hasil karya Jepang itu menggunakan 3D, tapi ngeblendnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat rapi, sangat-sangat baik, sehingga kita nggak terganggu. Proses imajinasi kita pada saat menonton itu nggak tiba-tiba kayak di kedor pintu gitu loh, woi gitu loh, selamat pagi gitu. Jadi kayak proses apa ya, berhayal kita tuh rusak gitu gara-gara tiba-tiba ada 3D bola, ada 3D kaki, 3D lapangan, 3D tangan, 3D penonton, 3D gawang. Kira-kira anime apa tuh yang dikit-dikit 3D sekarang? Kalau nggak 3D, freeze frame, diem, mulutnya dong yang gerak, atau tiba-tiba ngomong dalam hati. Anime apa yang kayak gitu ya? Kayak pernah inget nih, datangnya juga nggak jauh-jauh dari waktu yang sekarang nih. Anime apa ya? Nah, di Arcane Season 2, dan ini juga adalah kekuatan Arcane di Season 1, mereka tuh bener-bener bisa ngeblendin itu. Mereka bener-bener mencampurkan 2D, 3D. Bahkan di Season 2 gue melihat berbagai macam art style yang baru. Art style yang masa lalunya si Vander, kita lihat dia pakai kayak semacam kuas, terus stop motion yang kayak concept frame. Terus kita juga bisa nikmatin banget bagaimana glitch-nya Jinx di situ. Dan juga kalau lagi flashback itu, waduh, itu gila, bersyukur banget ya kita hari-hari ini tuh dapat Arcane Season 2, dapat Dadan episode 7, dapat apalagi ya, Dulox Season 2 ya kan. Pokoknya luar biasa banget. Sesuatu yang benar-benar udah lu pantengin aja, lu liatin aja. Dan kebetulan gue baru aja nangis karena bagus banget animasinya yang di episode 6 yang aduh, gue simpati banget lagi, atau kayak apa ya, lucu banget gitu ngeliat karakter anak kecil, siapa sih namanya gue lupa. Pokoknya karakter anak kecil itu yang tiba-tiba jadi adik-adikannya Jinx, dan spoiler, dan cara menggambarkan bagaimana dia larinya, terus ganti frame lagi, masa lalunya, kebahagiaannya, itu standar animasi yang baru, men. Udahlah, anime muncul nggak apa-apa, pelan-pelan, gak usah diburu-buruin. Asalkan rasanya kebahagiaan yang seperti ini gitu kan. Nggak tiba-tiba PPT, nggak tiba-tiba filter TikTok, ya nggak sih? Yang akhirnya lu pengen skip baca manganya aja gitu. Ngapain bikin animenya kan? Ya duit sih, gue tahu, dan banyak fans loyalnya yang nggak peduli gitu. Yang penting husbu gue cakep banget, gitu kan. Yang penting husbunya gerak mulutnya gitu kan. Anak gua gitu ya. Ya gue ngerti, gue paham sih memang. Tapi ya
setidaknya di 2024 ini adalah akhirnya sesuatu yang mendobrak batas ya, plus ultra banget gitu, go beyond banget, yang benar-benar bikin kita bahagia. Salah satu adalah Arcane Season 2 ini. Banyak banget yang bisa diapresiasi dari visual yang tiba-tiba 3D, tiba-tiba bisa rotate muter, tiba-tiba geser ke sini. Terus gue selalu seneng banget ngelihat steampunknya si tangannya V kalau misalnya ini, tau gak lo, kalau dilepas atau dipasang gitu, kayak keren banget ya anjing, kayak pengen punya deh gitu. Sistem yang kebuka cekek gitu terus keluar asap gitu, itu boys dream banget gak sih? Sumpah keren banget, sumpah menikmati banget, sumpah luar biasa banget. Intinya ini adalah animasi yang bagus banget. Lu pada yang belum nonton, buruan nonton. Tapi bukan berarti ini nggak ada minusnya. Tapi begini ya, menurut gue minus ini minus yang kayak sangat-sangat bisa diampuni dan sangat-sangat kayak ya udah. Disclaimer, gue nggak main League of Legends, tapi gue main sih, tapi gue nggak ngelor banget, ngertinya nggak bacain semua hero kayak gimana. Awal-awal doang main, terus gue juga main Wild Rift ya pada masanya, tapi ya udah nggak terlalu ngikutin. Tapi yang gue mainin dari hati, yang gue dari dulu ikut mainin, dari sebanyak orang belum mainin, gue juga udah mainin karena emang gue suka sama card gamenya, yaitu adalah Runeterra. Jadi gue ngerti gitu bagaimana ada banyak fraksi, ada banyak sosok, ada banyak tokoh. Jadi gue paham lah ini siapa, basicnya segala macem dan lain-lain. Dan mungkin juga mau dibawa berbeda dari lore asli di game gue juga nggak masalah. Namun makin kesini gue melihat banyak banget hal yang mau diceritain tapi nggak merujuk ke satu, lebih kepada kayak tahu-tahuan. Ngerti nggak lo? Kayak kebetulan banget nih, itu sering gue pakai tuh. Kebetulan banget, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu. Seperti membawa hal-hal dari season 1 yang kayaknya orang-orang suka terus ditumpuk di depan untuk menjadi sesuatu yang dinikmati karena fandomnya suka, sehingga menghasilkan progres cerita yang kayaknya dipaksa nggak boleh progres. Kayak selalu ada sesuatu yang membuat progresnya itu terhalang, tapi bukan karena memang dibikin terhalang, melainkan solusi yang dipaksa untuk gagal padahal sudah ada depan mata. Di season 1 gue sendiri sudah mengkritik bagaimana di ending gue nggak ngerti kenapa Jinx harus tembak roket ke sana gitu, kayak terus tiba-tiba di season 2 gue sangat-sangat klise Hollywood tuh gue agak-agak capek ya ngeliatin orang yang tiba-tiba jatuh cinta terus akhirnya jadi luluh dan akhirnya ikut apa yang mereka mau. Akhirnya kita lihat Zivy join Enforcer, yang dimana di game juga dia ada Enforcer, tapi abis itu di tengah jalan pada saat lagi enforcing tiba-tiba hatinya goyah lagi. Jadi kayak kegoyahan hatinya itu terlalu kalau gue mau seriusin itu kayak apaan sih gitu. Kalau tiba-tiba goyah, kan lu udah dukung si Caitlyn nih, terus tiba-tiba kayak ini gue mesti habisin Jinx, yuk gue siap dihabisin Jinx. Terus tiba-tiba ada anak kecil di atasnya gitu kan, tapi kan kayak bisa hey kids Z gitu kan, terus Jinx ya dang Caitlyn tembak door gitu kan. Tapi kayak dibikin sesuatu yang bagaimana gue menjelaskannya ya, kayak emang dibikin kacau yang biar ada lanjutannya nih, ngerti gak sih lo? Instead of emang sesuatu yang harusnya kayak semacam borderline, ini adalah karakter yang gak bakal begini karena dia begini. Lalu berikutnya di pertengahan season kita mendapatkan Caitlyn yang udah loyal, yang tiba-tiba jadi commander, yang kita tahu itu adalah commander yang puppet. Ya gue paham juga bahwa si Caitlyn itu setengah rela setengah enggak untuk menjalani posisi barunya menjadi orang yang bakal menertibkan Zaun. Tapi tiba-tiba ketemu V, cipokan dikit, gue gak tau ada cipokan apa gak, gue lupa. Tiba-tiba bocorin semua rahasia in instant. Kayak gue pengen ada konklusi yang cukup jelas itu, bukan karena kebetulan, ngerti gak sih lo? Kebetulan nih cintaku bersemi kembali, ngerti gak sih lo? Dan juga sosok Jinx yang tiba-tiba bisa menjadi kayak symbol of hope dari Zaun. The process is weird, it's not even make sense. Tiba-tiba dia yang diuber-uber sama berbagai macam mafia, dia yang dikenal sebagai orang yang anak buah dari adeknya Vander yang mengacaukan Zaun, tapi tiba-tiba jadi symbol of hope kalau lu nonton season 1. Jadi kayak ada yang miss, ada yang kosong, ada missing piece di situ. Ditambah dengan berbagai macam tenaga baru, kita ngeliat ada Hex tag yang bisa teleport, tapi sekarang dia bisa menghasilkan semacam kombucha, bukan kombucha Scoby gitu. Tiba-tiba dia jadi kayak kuman atau apa. Tapi si Jay meanwhile bisa dia ada berlian lagi, terus dia tiba-tiba menghalangi Victor. Banyak banget kayak kekuatan, ngerti gak sih lo? Sumber kekuatannya jadi banyak ya. Tadi gue bilang banyak fraksi emang gue tau, dan tiap fraksi itu punya kekuatannya gitu. Elemen ijo-ijo force-nya si Nuxon, sorry kalau lupa, yang merah-merah itu yang militer semua. Hashtag tentu saja. Hashtag yang curse mungkin gue nggak terlalu baca lore-nya, yang mulai
terlalu banyak sumber energi. Terus kita jangan lupa juga dengan kekuatan energi ijo-ijo, kekuatan energi ungu-ungu. Terus tiba-tiba ada Black Rose sekarang, energi magic lagi. Yes, gue paham di League of Legends juga banyak energi, banyak kekuatan. Cuman apa ya, terlalu banyak, ngerti gak sih lo? Tapi yang ditakutin satu, ngerti gak lo? Si Hextech itu. Padahal kan kayak ya semuanya diadu aja gitu. Kayak let's say Naruto elemen angin, air, api, tanah gitu diadu aja gitu, mau sumbernya dari mana. Bukan jadi wah elemen petir ini yang paling berbahaya gitu. Tapi cerita fokus ngomongin corrupt atau discovery mengenai hashtag atau magic dari science ini. Tapi itu semua adalah hal yang bisa gue temukan setelah gue nonton dan gue resapin. Pada saat nonton gue nggak peduli, animasinya bagus, berantemnya keren, apalagi ya banyak banget hal-hal yang bisa dinikmati tanpa harus lu peduli sama story-nya. Tapi kalau lu mungkin anaknya lore banget, anaknya League of Legends banget, pasti lu merasa ada janggal. Tapi itu semua menurut gue nggak apa-apa, maafin aja. Ini tetap produk animasi terbaik di 2024, apalagi buatan yang barat non-Jepang. Harus diapresiasi, harus ditonton, dan kalau pendapat kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan mendalam mengenai animasi kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Buat teman-teman yang kerja jadi animator atau mungkin ada di behind the scene dan lebih ngerti, silakan koreksi gue kalau tadi ada istilah-istilah teknis yang keliru. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.